Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah lingkungan hidup di Indonesia dan teknologi. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mahfuzah Rahma Kesuma dengan NIM 0701231017 dari kelas Ilmu Komputer 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah lingkungan di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Masalah seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, limbah plastik, serta perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekosistem. Presentasi ini akan membahas masalah lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia, bagaimana teknologi berperan dalam memberikan solusi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, masalah lingkungan hidup di Indonesia. Indonesia menghadapi sejumlah lingkungan yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah deforestasi. Setiap tahun, jutaan hektar hutan di Indonesia hilang akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pembangunan, dan aktivitas ilegal seperti pembakaran liar. Itu tidak patut dicontoh ya teman-teman. Deforestasi ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat perubahan iklim melalui emisi karbon. Masalah yang kedua adalah pencemaran udara dan air. Polusi udara terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor. Pabrik dan pembakaran sampah, pencemaran air juga menjadi perhatian serius, terutama di sungai-sungai besar seperti Citarum yang sering dijuluki sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Limbah domestik, industri, dan pertanian adalah kontributor utama. Masalah yang ketiga adalah limbah plastik. Indonesia adalah salah satu penyumbang limbah plastik terbesar di dunia dengan banyak sampah plastik yang berakhir di laut. Hal ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam kesehatan manusia melalui rantai makanan dan juga kasihan ikan-ikan yang di dalam sungai tersebut. Makanya kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Perubahan iklim juga menjadi ancaman serius dengan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Dampak perubahan iklim dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam lainnya. Yang ketiga yaitu peran teknologi dalam mengatasi masalah lingkungan. Teknologi telah membuka peluang baru untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan di Indonesia. Dalam upaya mengurangi deforestasi, teknologi penginderaan jauh atau yang disebut remote sensing dan citra satelit digunakan untuk memantau perubahan tutupan hutan secara real time.
Teknologi ini membantu pemerintah dan lembaga lingkungan mendeteksi aktivitas pembalakan liar dalam kebakaran hutan secara cepat sehingga tindakan pencegahan dapat segera diambil. Namun, ada tantangan besar untuk mengatasi pencemaran air. Teknologi pengolahan air limbah yang lebih efisien mulai dikembangkan. Contohnya adalah penggunaan teknologi biofilter dan membran untuk menyaring limbah industri sebelum dibuang ke sungai. Selain itu, aplikasi berbasis Internet of Things juga digunakan untuk memantau kualitas air secara otomatis sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu. Dalam hal limbah plastik, teknologi dari daur ulang plastik berbasis kimia seperti pirolisis telah dikembangkan untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar atau produk baru. Selain itu, berbagai inovasi dalam pembuatan material ramah lingkungan seperti plastik berbasis biopolimer yang dapat terurai secara alami mulai diperkenalkan sebagai alternatif plastik konvensional. Teknologi juga berperan penting dalam mengatasi perubahan iklim. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa semakin banyak digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sistem pengelolaan energi berbasis teknologi pintar atau yang disebut dengan smart grid juga memungkinkan penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Studi kasus dan tantangan. Salah satu contoh sukses penerapan teknologi adalah penggunaan aplikasi Nusantara yang dikembangkan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk memantau dan mengelola restorasi lahan gambut secara digital. Selain itu, startup teknologi di Indonesia seperti AirRecycle telah membuat masyarakat mendaur ulang sampah plastik dengan insentif ekonomi. Namun, ada tantangan besar dalam penerapan teknologi ini. Salah satunya adalah biaya tinggi untuk mengadopsi teknologi ilmiah teknologi ramah lingkungan, terutama bagi usaha kecil dan menengah atau yang disebut dengan UKM. Selain itu, kurangnya literasi teknologi di kalangan masyarakat menjadi penghambat dan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi tantangan besar terutama di daerah-daerah terpencil. Solusinya adalah untuk mengatasi tantangan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah perlu memberikan subsidi atau insentif untuk mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan, terutama di sektor industri. Literasi teknologi juga harus ditingkatkan melalui program pelatihan dan pendidikan, agar masyarakat dapat memahami dan menggunakan teknologi untuk melindungi lingkungan. Infrastruktur teknologi perlu diperluas ke daerah-daerah terpencil sehingga manfaat teknologi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu, inovasi lokal harus didukung dengan pendanaan dan regulasi yang mendukung, agar solusi yang relevan dengan kondisi Indonesia dapat dikembangkan. Nah, kesimpulannya adalah masalah lingkungan hidup di Indonesia merupakan lingkungan yang kompleks, tetapi perkembangan teknologi menawarkan solusi yang nyata. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak di Indonesia memiliki peluang untuk mengatasi masalah seperti deforestasi, pencemaran limbah plastik, dan perubahan iklim. Namun,
Keberhasilan ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, serta komitmen untuk melindungi lingkungan dan demi keberlanjutan masa depan. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan di sekitar kita dan dari mulai hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan jangan kalian membuang sampah di sungai ataupun tempat sembarangan. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna. Polusi udara di kota Depok, Jawa Barat tertinggi pada hari ini, jauh melewati DKI Jakarta. Hujan deras yang mengguyur Trenggalek selama beberapa jam mengakibatkan banjir bandang. 90% karang bercabang dan 50% karang batu mengalami pemutihan. Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak usai diterjang banjir, lumpur, dan material longsor. Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, ini giliran Pantai Salur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan menjadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.